Nama Simon Tahamata selalu punya makna tersendiri ketika berbicara soal sepak bola Indonesia. Bagi generasi lawas, ia adalah legenda berdarah Maluku yang sukses mengharumkan nama di kancah Eropa, membela klub besar seperti Ajax Amsterdam dan Feyenoord Rotterdam. Bagi generasi muda, Simon lebih dikenal sebagai pelatih Akademi Ajax dan mentor talenta muda yang karirnya cemerlang di Belanda. Karena itu, setiap komentar Simon tentang timnas Indonesia selalu mendapat perhatian lebih. Momen menarik terjadi pada Kamis, 4 September tahun 2025. Saat hadir di final Nusantara Open 2025 di lapangan Garuda Yaksa, Kabupaten Bekasi, Simon menyinggung performa timnas U23 Indonesia yang baru saja bertanding melawan Laos di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Ia mengaku hanya menonton sekitar 30 menit terakhir pertandingan. Namun, dalam durasi singkat itu, ia sudah langsung bisa menarik kesimpulan yang tajam. Timnas U23 Indonesia tidak punya sosok pemain yang bisa mengendalikan permainan. Konteks pertandingan laga pembuka grup J yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu 3 September tahun 2025, sejatinya diproyeksikan sebagai kesempatan emas bagi timnas U23 Indonesia untuk memulai langkah dengan kemenangan. Berbekal dukungan penuh supporter dan status tuan rumah, publik berharap skuad Garuda Muda bisa tampil dominan dan mencetak banyak gol. Namun kenyataan berbicara lain. Pertandingan berakhir imbang 0-0. Indonesia memang tampil lebih menekan, mencatat dominasi penguasaan bola mencapai hampir 70%. Tapi dominasi itu terasa kosong. Banyak peluang gagal dikonversi menjadi gol. Kiper Laos, Koplok Fatib, tampil gemilang, namun masalah terbesar sebenarnya bukan pada lawan, melainkan pada kelemahan Indonesia sendiri. Sejak menit awal, Garuda Muda mencoba membangun serangan melalui kombinasi Arhan Fikri dan Muhammad Raihan Henen di lini tengah. Gol cepat sempat tercipta lewat Jens Riven pada menit ke-5. Tapi dianulir wasit karena offside. Setelah itu, skema permainan mulai buntu. Tendangan jarak jauh Donitri Pamungkas melebar, sundulan Kadek Arel tak mengarah ke gawang, sementara umpan silang berkali-kali dipatahkan bek Laos. Dalam kondisi seperti inilah kritik Simon terasa relevan. Ia menilai bahwa Indonesia memang menguasai bola, tetapi tidak punya otak permainan. Tidak ada pemain yang bisa memegang kendali, mengatur tempo, menahan bola saat perlu, lalu membuka ruang dengan visi yang jelas. Kritik tajam Simon. Saya menontonnya selama mungkin 20-30 menit terakhir. Menurut saya, kedua tim memainkan serangan-serangan balik, mungkin karena kita punya pemain yang seperti itu. Kita tidak punya pemain yang bisa mendominasi, ujar Simon lugas. Bagi Simon, sepak bola modern membutuhkan pemain tengah yang mampu mendikte jalannya laga. Tanpa figur seperti itu, dominasi bola hanya jadi angka statistik, tidak menghasilkan efektivitas. Ia menegaskan bahwa staf kepelatihan tentu punya alasan memilih skema tertentu, tapi sistem harus dibangun sesuai ketersediaan pemain. Jika tidak ada playmaker murni, maka strategi serangan balik mungkin jadi pilihan realistis. Namun, menurutnya, tetap ada kelemahan mendasar yang harus segera diatasi. Masalah klasik timnas Indonesia. Apa yang disampaikan Simon sejatinya mengulang masalah klasik sepak bola Indonesia. Minimnya playmaker berkualitas. Sejak era Evan Dimas yang bersinar di SEA Games 2013, Indonesia jarang melahirkan gelandang dengan visi permainan kelas atas. Kebanyakan pemain tengah yang muncul adalah tipe pekerja keras atau box di box. Mereka bagus dalam duel, berlari, dan distribusi sederhana, tapi bukan pengendali permainan. Akibatnya, pola serangan Indonesia kerap bergantung pada kecepatan sayap atau set pieces. Data 6 laga terakhir di bawah Gerald Van den Broek memperkuat hal ini. Gol-gol Indonesia sebagian besar lahir dari bola mati. Melawan Filipina, lewat lemparan ke dalam yang berujung bunuh diri. Lawan Thailand, lewat corner kick Jens Riven. Tidak ada gol dari open play yang benar-benar dirancang dengan alur permainan rapi. Inilah yang membuat hasil imbang melawan Laos terasa lebih mirip kekalahan. Publik kecewa bukan hanya karena gagal menang, tetapi karena permainan tidak menunjukkan progres signifikan dari turnamen sebelumnya, Piala AFF U23 Juli lalu.
Pesan Simon. Talenta tidak cukup. Meski kritis, Simon tetap memberi pesan positif. Ia mengingatkan bahwa Indonesia punya talenta cukup, tetapi talenta saja tidak pernah cukup. Kita punya talenta yang cukup di tim, tapi bukan hanya talenta yang dibutuhkan. Mereka selalu bilang bahwa ketika pemain punya talenta, maka Anda tidak perlu bekerja keras. Tapi itu salah. Anda bekerja keras tapi tidak punya talenta, Anda bisa sukses. Tapi akan lebih baik jika Anda memiliki keduanya, kata Simon. Pesan ini penting. Banyak pemain muda Indonesia terlena dengan pujian talenta. Namun, di Eropa, Simon sudah menyaksikan betapa pentingnya etos kerja. Pemain muda Ajax, misalnya, tidak hanya diukur dari teknik, tetapi juga disiplin latihan, nutrisi, hingga mental bertanding. Talenta tanpa kerja keras hanyalah ilusi. Jalan terjal menuju Arab Saudi. Hasil imbang di laga pertama membuat posisi Indonesia di grup J terjepit. Kini Garuda Muda harus menghadapi Makau pada Sabtu 6 September tahun 2025 dan Korea Selatan pada Selasa 9 September tahun 2025. Makau bisa jadi peluang mengamankan 3 poin, tetapi partai melawan Korea Selatan jelas akan berat. Negeri Ginseng sudah menunjukkan kualitas dengan melibas Makau 5-0. Dengan sistem kualifikasi, hanya juara grup yang otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Runner-up terbaik pun diperebutkan, sehingga margin kesalahan sangat tipis. Artinya, jika Indonesia kembali gagal menang lawan Makau, peluang bisa langsung tertutup. Inilah yang membuat kritik Simon terasa mendesak. Tanpa solusi cepat, terutama soal finishing dan kontrol permainan, Garuda Muda bisa gagal melangkah lebih jauh. Analisis Simon Tahamata seharusnya jadi alarm keras bagi semua pihak. WSSA perlu memikirkan regenerasi playmaker. Pelatih harus berani bereksperimen dengan skema yang lebih kreatif, dan pemain muda harus menyeimbangkan talenta dengan kerja keras. Publik tentu berharap timnas U23 bisa bangkit, karena hasil imbang melawan Laos bukan hanya kehilangan 2 poin, tetapi juga memperlihatkan kelemahan mendasar yang sudah lama membayangi sepak bola Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah Garuda Muda bisa menjawab kritik itu di 2 laga tersisa? Atau, seperti yang sering terjadi, kritik hanya akan lewat tanpa perubahan nyata?